sosialisasi perubahan waktu sholat subuh. Terus mungkin sekitar 30 menit Bu Nabi ini kalau tidak salah beliau ini adalah putranya pun Bangsa Sulanifi Pramila Babangan Hisab Jamatan Bu Nabi ini pakaripun. Mungkin ada waktu tanya jawab Bu Nabi ini, waktu tanya jawab di beberapa orang atau mau. Monggo Bu Nabi saat itu telah berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang Allah hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Jenengan Barat, para pimpinan, para pengurus PCM Jenengan Barat, kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu dari PCA Jenengan Barat, ada seragam NA juga mungkin saya hormati, PCNA Jenengan Barat, kemudian bapak-bapak dari pimpinan ranting Muhammadiyah Jenengan Barat, dan juga mungkin ada takmir masjid ya, takmir masjid di seluruh Jenengan Barat. Pangapunten saya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama mengkaji perubahan awal tersebut MI Muhammadiyah Mleko ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu ada putusan Munas Tarjih 31 tahun 2020 itu ditetapkan bahwa awal waktu subuh itu mundur. Mundur 8 menit. Lebihnya kok saja nih kok mundur ini kok kan pasti ada kegelisahan, ada kebingungan. Kok mundur? Ya. Jadi ini gambar ini saya ambil perubahan waktu subuh Munas Tarjih. Lalu ada nama saya. Itu ada cahaya putih. Itu adalah fajar. Halo, itu adalah fajar shadiq. Gambar itu adalah ini penjelasan waktu sholat dalam Al-Quran dan hadis, bahwa saya ingin kembali menyampaikan bahwa waktu sholat itu sangat penting kita tahu. Kenapa? Kalau kita sholat harus tahu waktunya. Kalau nggak tahu waktunya, kita asal sholat saja, bisa jadi belum masuk waktu sholat, maka sholat kita tidak sah. Jadi syarat sah sholat itu adalah masuk waktu sholat, antara lain. Ada banyak lagi yang lain. Antara lain adalah menghadap kiblat. Nah, saya ini di Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Ponorogo, divisi hisab, saya diutus untuk membidangi divisi hisab itu antara lain adalah waktu sholat, kemudian arah kiblat, kemudian awal bulan dan juga gerhana.
Jadi mungkin takmir masjid bapak-bapak sekalian ini mungkin masjidnya belum mengarah ke kiblat, bisa panggil saya, nggak usah bayar, gratis. Oke, saya tuh, ya, mengajukan saja, bilang saja ke siapa, monggo. Nanti saya mungkin di Mas Bambang atau monggo yang Rintune bisa menghubungi saya, Mbak, saya minta diukurkan masjid saya. Karena beberapa waktu yang lalu di YN Ponorogo ingkang pintu itu mengadakan pelatihan bagi takmir masjid. Sepertinya yang masjid Muhammadiyah ini malah ditinggalkan. Nah, makanya saya mengcover, ayo yang masjid Muhammadiyah ini, ayo monggo diluruskan kiblatnya, jangan main madhep kulon. Jadi sholat itu orang madhep kulon tapi madhep kiblat. Oke, berikut bahasan kita sekarang adalah tentang waktu subuh, di mana di dalam nas disebutkan wakulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyam ila lail. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Oh, kok benang-benang itu? Nah, tadi. Jadi kalau kelihatan yang tadi, foto saya yang tadi itu fajarnya. Nanti ada lagi gambar saya yang lain. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ini hadisnya. Jadi di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan kalau di Al-Quran itu hanya disebutkan secara ini saja, secara umum saja. Di dalam hadis itu lebih spesifik. Kapan waktu subuh, kapan waktu asar, dan semuanya dijelaskan. Monggo sambil dibaca hadis ini. Saya lanjut saja. Ya, dari hadis Jabir tadi saya ambil kesimpulan saja karena saya akan lebih banyak untuk berdialog dengan panjenengan semua, bertanya jawab untuk panjenengan semua daripada saya menjelaskan panjang lebar tetapi permasalahan intinya tidak kena. Jadi dari hadis Jabir ini dirumuskan bahwa sholat zuhur itu dimulai saat matahari tergelincir, yaitu titik pusat matahari mulai terlepas dari lingkaran meridian. Apa itu, Mbak? Jadi kalau waktu zuhur, sholat zuhur bukan zuhur. oh iya ya Allah, maaf Pak. Sholat zuhur itu dimulai saat matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu kapan? Kalau sudah bayang-bayang kita tidak ada sama sekali, tidak condong ke barat atau tidak condong ke timur, itu saat matahari berkulminasi. Nah, sesaat setelah kulminasi, paling 2 menit saja, itu matahari sudah mulai tergelincir. Biasanya ada zuhur. Kemudian asar pada saat bayangan matahari sama dengan bayangan bendanya, yaitu atau pada saat yang lain bayang-bayang itu 2 kali ganda bendanya. Ini dikompromikan di dalam ilmu falak, dikompromikan sehingga ditambah waktu zuhur, kemudian ditambah panjang bayangan itu mulainya waktu asar. Waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Matahari terbenam itu sudah -1 derajat. Jadi kalau kita tahu horizon itu adalah kaki langit. Kaki langit itu namanya pantai atau di tempat yang tinggi. Itu antara langit kali laut itu kan ketalis ya. Nah itu kan kelihatan mana langit, mana laut kan kelihatan. Ketika matahari itu terbenam itu biasanya piringan atas, waktu maghrib itu piringan atas matahari itu bersinggungan dengan horizon itu tadi. Nah itu waktu maghrib. Kemudian isya sudah hilang mega merahnya, jadi sudah mulai gelap.
Nah, ini konsep kita adalah sholat subuh itu dimulai saat terbit fajar shodiq, yaitu cahaya putih telah nampak di ufuk belahan timur. Ya, jadi kalau cahaya putih ini sudah kelihatan, itulah yang disebut fajar shodiq. Tapi cahaya putihnya seperti apa? Kita akan coba lagi nanti. Itu penjelasan tentang waktu sholat di dalam hadis. Nah, kemudian ada perubahan waktu subuh yang diputuskan di dalam Munas Tarjih 31 di Universitas Muhammadiyah Gresik, yang sebenarnya ini berjalan secara virtual, jadi lewat teknologi menika. Ada yang di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Gresik, ada pula yang di PP Muhammadiyah di Jogja. Di bulan November Desember secara beruntun itu mereka mengadakan munas, sehingga mempunyai keputusan bahwa tinggi matahari ketika awal waktu subuh itu adalah -18. Yang dulu sebelum diputuskan ini adalah -20. Tidak terpaut banyak, -20 dulu. Nah, sekarang ada keputusan -18. Jadi ijtihad ini hanya membahas posisi matahari saat awal waktu subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengganti waktu sholat subuh, tidak. Hanya membahas posisi matahari saat awal waktu subuh. Kapan kok saja nih? Pasnya ini kapan? Pasnya itu posisi matahari di ketinggian berapa? Itu bukan merubah. Jadi kalau merubah itu berarti misalnya waktu subuh Muhammadiyah itu dilek ruangan, itu nggak boleh. Gitu. Itu yang haram. Kenapa? Karena tadi hadis tadi, yang ini tadi sudah disebutkan kalau subuh itu ketika fajar shodiq. Ini, ketika fajar shodiq, yaitu cahaya putih telah nampak di ufuk timur. Nah, Muhammadiyah memedomani ini, gitu. Jadi tidak merubah waktu sholat subuh, tetapi hanya posisi matahari saat awal waktu subuh. Kenapa? Latar belakangnya dulu. Kenapa kok dirubah? Jadi nyapa mbak kok dirubah? Wong wingi wis kena penak nih 20 ora nyek ngopo kok saiki arep dirubah. Ada apa? Di tahun 2008 ada Syekh Mamdouh Al-Farhani dari Mesir. Beliau datang ke Indonesia, waktu itu ke Malang. Beliau mendapati subuhnya Indonesia kok pagi banget. Kok saya gelap kan? Saya gelapnya ini kok sholat subuh. Ini sholat subuh atau sholat tahajud? Nah, beliau menyuarakan hal itu lewat majalah Vibrati di tahun 2010. Jadi penelitian awal subuh ini sejak tahun 2010. Kegelisahan kita semua itu sejak tahun 2010. Memang benar ya apa yang dikatakan saya itu. Masa sih Indonesia ini kepagian? Maka beramai-ramailah kita untuk meneliti. Sakjane benar apa ora? Lek subuhnya ini kepagian. Nah, beberapa penelitian sudah dilakukan, antara lain oleh beberapa kampus di intern Muhammadiyah sendiri itu sudah dilakukan. Oke, kita mempertimbangkan. Jadi ketika kegelisahan itu berlangsung terus sekian lama, sudah 10 tahun ya, sebelum Munas Tarjih ini diputuskan berapa toh ketinggian subuh. Nah, sehingga yang menjadi pertimbangan, kok akhirnya
akhirnya dirubah, pertimbangannya apa? Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, telah menceritakan kepada Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Lais dari Uqail dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepada Urwah bin Zubair bahwasannya Aisyah telah mengabarkan kepadanya, dan ia mengatakan, kami wanita-wanita mukminah pernah ikut sholat bersama Rasulullah dengan menutup wajahnya dengan kerudung. Jadi waktu itu kerudungnya itu besar, seperti syal tapi besar. Nah, mereka menutup dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah sholat subuh itu, tanpa diketahui oleh seorang pun, karena masih gelap. As-sholatu la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Jadi ketika matahari masih gelap. Nah, itu ketika masih gelap. Jadi kondisinya masih gelap. Kemudian ini dari hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dan ini semuanya sahih. Kita Muhammadiyah pasti memakai hadis yang sahih dalam menetapkan suatu hukum. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Umayyad dari Anas berkata, Nabi ditanya tentang waktu sholat subuh. Maka hari pertama beliau sholat ketika terbit fajar, ya. Lalu besoknya sholat subuh ketika fajarnya sudah merekah, ya. Ketika khina tala'al fajar, jadi ketika matahari masih gelap, summa sholat dan ba'daha itu ma'asfar, jadi sudah isfar, kondisinya sudah terang. Lalu Nabi berkata, di mana orang yang bertanya tentang waktu sholat subuh tadi? Katanya Nabi, yaitu sebaiknya antara dua waktu. Jadi sholat subuh itu antara gelap sampai ke terang. Nah, dari balas sampai ke isfar, gitu. Nah, sampai ke isfar. Isfar itu kondisi yang sudah terang. Kemudian beberapa hadis tentang waktu subuh dapat dilihat. Waktu sholat subuh itu adalah dari fajar siddiq hingga terbit matahari. Di dalam Al-Quran fajar muncul tadi khaitul abyad dan khaitul aswad. Khaitul abyad itu fajar shadiq dan khaitul aswad itu dikenal dengan fajar kadhib. Nah, yang fajar kadhib ini dalam bahasa astronomi dikenal dengan zodiacal light, ditandai dengan munculnya cahaya yang menjulang ke langit vertikal. Dia tidak putih seperti tadi yang gambar di awal tadi, tetapi putih tapi menjulang ke atas seperti ekor serigala. Itu kata hadis. Nah, ini gambarnya yang diambil beberapa hari yang lalu di daerah Larak. Saya sengaja membuat tidak lurus, tetapi dibikin begini agar kelihatan. Di mana tombak ekor serigalanya ini. Nah, ini menjulang ke atas ini. Ini fajar kadhib. Ya, fajar kadhibnya di sini. Oke, lalu saya contohkan lagi yang fajar shadiq. Sedangkan fajar shadiq dalam bahasa astronomi dikenal dengan astronomical light, munculnya setelah fajar kadhib. Jadi fajar shadiq itu munculnya setelah fajar kadhib. Ditandai dengan cahaya yang memanjang. Cahayanya bukan putih ke atas, tetapi memanjang secara horizontal menyebar ke seluruh ufuk dengan warna putih, putih-putihan, ya. Saya akan contohkan, ini adalah salah satu pertimbangan yang digunakan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk memutuskan ketinggian matahari min 18 pada awal waktu sholat subuh, yang diambil oleh Bapak Bahrul Ulum. Beliau mengambil foto ini di Tosari, Bromo. Ya, beliau anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pasuruan.
mulai dari ketinggian min 20, min 19, min 18, min 17, min 16 sampai min 13. Ini gambarnya. Jadi ini adalah tahun lalu. Jadi matahari min 20, belum kelihatan sama sekali kan, gelap sekali kan ini. Oke. Kemudian ini min 18. Ini min 19. Nah, ini min 18. Seperti ini penampakan. Apa itu yang putih itu ada bulan. Jadi diambilnya di tanggal 20 ada. Itu bulannya. Jadi matahari min 18 itu seperti itu. Kemudian ini min 17 makin terang. Kemudian ini min 16 makin terang lagi, gitu. Min 15 makin terang lagi. Min 14 makin terang dan min 13 sudah sangat terang, gitu. Jadi kita tahu perbedaannya. Saya ulangi lagi. Ini min 20 masih sangat gelap. Min 19, kemudian min 18, kemudian min 17, min 16, 15, 14 dan 13. Mbak, min ini min 13 ini apakah masih subuh? Masih kan? Masih. Sampai matahari terbit 1 derajat masih subuh. Wah, berarti saya oleh sholat subuh masih. Masih sholat subuh. Pokoknya saya ini subuhnya kuat banget, gitu. Sekarang subuhnya cukup terang sekali. Oke. Selain tadi pertimbangan hadis, ada juga yang digunakan pertimbangan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, yaitu melalui berbagai penelitian subuh yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Mbak, jadi ulama terdahulu sudah beda-beda tentang awal waktu subuh. Yes. Dari dulu sudah berubah, dari dulu sudah menjadi perdebatan. Ada Jabir al-Battani, ya, di abad 4 Hijriah atau 10 Masehi. Standar fajarnya min 18. Dari mana, Mbak? Dari buku Zid al-Battani. Dan karya-karya yang lain yang masih banyak sekali yang saya kutip di sini, dengan bisa baca itu di situ. Kemudian Ibnu Syatir ini juga lumayan banyak karya-karyanya, dan ketinggian subuh menurut beliau min 19. Dan yang lain lagi banyak sekali. Oke. Kemudian selain penelitian para ulama terdahulu, ya, Muhammadiyah juga mengutus Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA, Universitas Hamka di Jakarta. Kemudian yang digawangi oleh Prof. Tono Saksono. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering lihat YouTube-nya Prof. Tono Saksono atau penelitian dari Mas Adi Damanhuri itu mengatakan awal waktu subuh itu min 13 yang sudah terang tadi. Kesimpulannya beliau itu diambil, beliau mengadakan penelitian dari tahun 2014 sampai 2016. Beliau mengadakan penelitian setiap kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan beliau mengadakan penelitian waktu sholat subuh di Amerika, itu mendapati subuh itu min 13. Sudah sangat terang tadi. Kemudian OIF itu Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dimotori oleh Bapak Arwin Juli Butar. Beliau mempunyai kesimpulan bahwa posisi matahari awal waktu subuh itu min 16,48. Sudah cukup terang juga. Beliau adakan penelitian di pantai romantis di Medan,
Sumatera Utara, kemudian di Pulau Nias juga, dan beberapa daerah di Sumatera Utara. Kemudian satu lagi, ini pusat studi astronomi Astron UAD Pak Judiarto, ini juga mengadakan penelitian yang dia tidak menyebutkan spesifik berapa, tapi yang jelas di atas min 13 dan pokoknya bukan min 20 ya. Dia tidak menyebutkan tidak min 20 seperti sekarang. Benar-benar kagian kalau sekarang katanya begitu. Oke. Tetapi Muhammadiyah tidak berhenti pada peneliti-peneliti di lingkungan Muhammadiyah. Dari eksternal Muhammadiyah pun Muhammadiyah mengambil pertimbangan lain. Jadi melibatkan Dr. Dhani Hadiwijaya. Beliau pernah menjadi kepala observatorium Woska di Bandung. Dari Fakultas MIPA ITB jurusan astronomi. Beliau mempunyai pandangan dan penelitian beliau di daerah Jawa Barat dan juga di bagian Jawa ya, khususnya bagian Jawa. Kesimpulannya beliau Fajar Shotib itu nampak di ketinggian min 18. Ini yang menjadi concernnya. Kemudian selain tadi beberapa ulama mengatakan begitu, kemudian peneliti menyatakan tidak min 20. Ternyata beberapa negara sudah berubah, tidak lagi min 20, tetapi seperti Amerika ini sudah min 17,5. Umul Qura itu di Madinah, ya, di Arab Saudi itu 18,5. Kemudian Liga Dunia Islam itu min 18. Turki itu sudah ikut min 18. Kemudian University of Science Karachi itu juga min 18. Dan yang terakhir ini Malaysia belum lama berubah, sudah min 18 Malaysia. Jadi kalau Nyesewu, mungkin ada bapak ibu yang sudah pernah tindak haji ataupun tindak umroh. Kalau di sana mau sholat subuh itu sudah cukup terang. Atau pulang dari masjid, walaupun baru selesai sholat hanya 2 rakaat keluar dari masjid, itu sudah cukup terang. Gitu betul? Iya, sudah cukup terang. Gitu. Makanya di sana di Umul Qura itu awal waktu subuhnya min 18,5. Oke, jadi saya ambil kesimpulan tadi dari beberapa yang saya sampaikan. Pertimbangan utamanya adalah aspek syar'i. Ya, ternyata Nabi Muhammad pernah sholat subuh dalam kondisi isfar dan kondisi ghalas, kondisi yang masih gelap maupun kondisi yang sudah terang. Jadi kalau anak-anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat subuhnya jam 5:04 atau sekarang ya 5:30, ya jangan dimarahi karena masih subuh itu. Nah dari itu, terus sholat subuh apa deh? Oh ada petani, padahal masih subuh itu. Tapi jangan keterusan ya, jangan keterusan. Oke, kemudian hasil observasi. Jadi hasil kajian dari pakar astronomi dan juga kajian beberapa negara Islam, antara lain Turki, negara-negara lainnya, Turki, Inggris, Prancis, Nigeria, dan Malaysia sudah min 18. Dan yang ini yang menjadi pertimbangan utama di Munas Tarjih adalah kemaslahatan. Kalau kita mengacu pada penelitian Prof. Thomas Saxono min 13 GG. Kenapa? Jaraknya jauh banget dari min 20 sampai ke 13 tadi yang cukup terang tadi. Jaraknya jauh banget. Maka umat akan geger. Sekarang aja sudah rotok geger, makanya saya datang sampai berani saya datang ke Lego ini. Kenapa? Untuk mensosialisasikan ini butuh pemahaman di masyarakat agar tidak terjadi gesekan. Saya sudah ngadep ke Kepala Kementerian Agama di Ponorogo bahwa kita orang Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah akan mengikuti seruan dari PP bahwa awal waktu subuh itu ketinggian matahari min 18 sehingga mundur 8 menit. Saya sudah ngadep.
Begitu juga Kepala Badan Hisab Rukyat di Ponorogo. Saya sudah bilang bahwa kita orang Muhammadiyah akan mengikuti itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua yang ada di sini, mungkin saya yakin semua di sini ahli takmir masjid ya, daya takmir masjid. Ada nggak yang tidak mau? Saya masih mau min 20 aja, nggak mau ikut putusan taksi ini. Berarti siap melaksanakan awal waktu subuh min 18 atau mundur 8 menit? Sudah siap ya? Bahkan ada yang sudah melakukan ya? Iya, siap. Nah, ternyata kita ini benar-benar taat pada pimpinan kita taat. Apa yang diperintahkan pimpinan kita taat. Dan ternyata kita tidak gampang memutuskan untuk min berapapun, ya. Tetapi kajian-kajiannya itu pertimbangannya banyak sekali, terutama adalah kemaslahatan ini tadi. Jadi ini untuk kemaslahatan semuanya. Nah, gitu. Bapak Ibu yang panjenengan terima, monggo silakan dicek yang panjenengan terima jadwal sholat itu sudah sama belum, imsak sama subuhnya terutama. Kalau duha, duhur, asar, maghrib, isya itu sama dengan jadwal sholat yang panjenengan punya. Jadi sebenarnya jadwal imsakiyah ini adalah jadwal sholat sama persis itu. Kenapa Mbak? Ya karena kebiasaan aja orang Indonesia menganggap bahwa jadwal imsakiyah itu adalah waktu-waktu di mana kapan sih kita mulai sholat subuh, kapan sih kita mulai puasa, sampai kapan sih kita harus berbuka. Jadi sebenarnya imsak ini adalah tanbih. Imsak, waktu imsak ya yang kita tulis di sini adalah tanbih alias kita harus hati-hati. Ya. Jadi imsak di sini jam 4:19. Sami nomor yang tanggal 13. Sami ya. Kemarin saya sebenarnya tidak sepakat dengan yang warna itu, Bapak, karena yang itu nanti dijumlah dengan yang benar. Karena ini berkali-kali saya revisi. Okay. Tapi bagi takmir masjid yang mungkin membutuhkan jadwal waktu sholat yang sudah dibenarkan waktu subuhnya, bisa diambil nanti di Rumah Surya mulai benjing siang atau Selasa. Ini masih proses cetak. Betul, sudah betul. Tetapi kemarin ada beberapa kali revisi kan, dan jadi saya takutnya ada yang salah. Maka dari itu saya bikin warna yang berbeda, warna hijau. Tapi nanti ada yang jadwal sholat yang bukan imsakiyah, yang sholat yang 1 tahun, mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yang subuh dan imsaknya sudah disesuaikan dengan ketinggian matahari min 18. Bisa diambil di Radio Rumah Surya mulai Selasa. Selasa. Ambil aja, gratis. Tapi jangan banyak-banyak karena cetaknya juga nggak banyak. Jadi rebutan ini. Kalau ini bocoran ini. Sama dengannya ada sekitar 50 masjid musola. Nah makanya monggo nanti bisa diambilkan salah satu mungkin di mana segera saja. Kalau mau agak gasik ya besok benjing siang karena besok pagi saya sosialisasi lagi di Rumah Surya besok pagi. Jadi sembari saya bawa itu ke Rumah Surya nanti bisa diambil agak siang. Jadi setelah zuhur lah bisa diambil. Saya lanjutkan. Tadi jadwal imsakiyah maupun jadwal sholat yang panjenengan ada di masjid musola masing-masing yang beredar di bapak-bapak ibu sekalian, mohon dikalibrasi jamnya.
Mbak Auko itu Mbak. Jadi kan semua di masjid ada ini ya, jam, ya, connected ini. Itu mohon dikalibrasi jamnya, disesuaikan jamnya dengan jam.bmkg.go.id. Ya, sudah sama apa belum? Jadi kalau ada biar pas. Begitu juga mungkin jamnya Bapak Ibu di rumah maupun di jam tangan gitu ya. Nah, itu harus dikalibrasi. Ben podo cocok. Karena setiap jam itu kan berbeda-beda. Ada yang beda 1 menit, kadang-kadang. Nah, ini biar dikalibrasi. Atau di time.meteorologi.tv.go.id. Jadi sama, itu jadwal sholat yang di Bapak Ibu tolong juga dikalibrasi. Ini pesanan dari Bapak Ketua PDM. Mohon Bapak Ibu semua, bila masjid lain, maksud saya masjid yang sebelah, yang mungkin sudah ada dan kita belum ada, karena kita nanti puasa, mereka ada, kita belum puasa, gitu? Belum, mereka ada, kita belum puasa. Si oleh sahur, mudok si oleh sarapan itu. Masih enggak sarapan, Pak. Oh, sudah siap Pak ya? Harus coba. Jadi apabila masjid lain sudah ada, maka masjid dan mushola Muhammadiyah agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu masjid atau mushola lain yang sedang ada. Artinya jangan ada yang masih menghidupkan qiraah atau takbir yang mengganggu yang lain. Nah, kayak takbir loh. Nah, itu harus ada. Orang akan kadang bingung. Sehingga monggo yang mau ada no, kita diam aja. Gitu loh. Ya, untuk apa sih? Untuk menjaga toleransi saja. Kita beragama ini ya sesuai keyakinan masing-masing. Kalau kita di Muhammadiyah berkeyakinan min 18, ketinggian matahari min 18, ya sudah kita jalankan itu, gitu. Tadi toh bukti-buktinya sudah kita sampaikan, gitu. Saya yakin min 18, oh saya yakin min 20, monggo silakan. Tapi maksudnya nanti menyuarakan imsakiyah itu enggak Pak? Biasanya kan menyuarakan itu. Ya, ngapain itu? Iya. Monggo, mau dinyalakan monggo, tetapi di awal saja Pak kalau nyalakan ya Pak. Maksudnya bukan oh, jip, radio maksudnya menyalakan. Sudah disesuaikan jam sekarang. Untuk kantor adil. Jadi saat mengakhir kan dia mendengarkan itu. Iya. Insya Allah radio Masyariah sudah akan menyesuaikan ini. Nanti insya Allah kita dan orang lain pun akan banyak yang betul. Ya, sudah saya buka pertanyaan di sini. Jadi saya langsung hari buka pertanyaan karena saya yakin akan banyak yang bertanya daripada saya menjelaskan begini kan ya. Jadi besok saya sepertinya RGS juga akan menyiapkan imsak ya. Itu di radio. Tetapi ini yang saya sampaikan karena kita semua berhadapan dengan takbir masjid, mohon tidak mengganggu masjid mushola lain yang sedang ada. Jadi kita diam aja. Itu yang terjadi. Kalau di Masyariah insyaallah tetap mengumandangkan insakiyah. Nah, Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Monggo, terima Pak. Kami dari Ranting Rupit, jadi sebelum ini kami sudah rapat dengan takmir. Nanti pada saat hari puasa, nanti kita malah mengasihkan murotal sama suara imsak kita. Dan jelas nanti akan meskipun kita sudah kalibrasi akan bermasalah dengan lingkungan setempat. Kita lebih baik tidak menyalakan murotal dan imsakiyah kita, cukup memonitor dari NGS. Sehingga saat NGS sudah menyala dan mati baru menyala. Hanya berbagi strategi aja dari nanti itu seperti itu.
Sabun. Ya, terima kasih. Ini Grupet sudah memulai. Sekarang sudah Ya, mulai. sudah. Sekarang sudah begitu, ya. Apalagi nanti Ramadan, ya. Ya, jadi ini yang saya tekankan Bapak Ibu agar tidak terjadi gesekan di masyarakat. Ya, berbeda itu hal yang biasa. Berbeda ini membuat kita menjadi indah. Ya, untung aja awal Ramadan, oke. Maklumat dari PP Muhammadiyah bahwa awal Ramadan jatuh pada tanggal 11 April 2021. Kemudian awal Syawal jatuh pada tanggal 13 Mei 2021 dan awal Dzulhijjah jatuh pada tanggal 11 Juli 2021. Nanti tanggal 20 Juli itu Idul Adha. Tadi yang punya sapi harus siap-siap kan dari sekarang. Sudah temukan nih, sudah ini, nah gitu. Nanti harga jual bisa naik. Nanti habis musim haji bisa daftar umroh. Nah, tadi saya penasaran Pak, datang dalam panjenengan saya promosi untuk umroh bahwa PDM Ponorogo ini mempunyai biro umroh relasi laksana wisata dan kebetulan dari Jenangan Barat ini banyak sekali yang sudah ikut kita. Jenangan Barat, Jenangan Timur itu sudah banyak yang ikut kita. Dan testimoni mereka juga alhamdulillah bagus. Bahkan ada yang Jenangan Barat ini yang baru pulang haji, pulang umroh langsung pandemi ditutup itu. Vaksinnya nanti ngaji Jenangan Barat Kamu berarti ini kok dia baru pulang umroh plus langsung besoknya ditutup. Itu beruntung sekali orang yang seperti itu. Pulang dia baru pulang langsung pemerintah Saudi menutup, tidak boleh ada orang yang umroh dan haji. Begitu juga haji, mungkin Bapak Ibu sekalian ini yang penting sekali. Nantinya bisa ikut gabung di PPI Asri Mabrur karena saya juga tergabung di situ. Punyanya PDM juga, jadi dibimbing itu sampai di Tanah Suci. Beliau Pak Agus Mahfud Fauzi pernah menjadi pembimbingnya juga berangkat ke Tanah Suci di tahun 2015, membimbing jamaah-jamaah yang mau berangkat, yang berangkat ke sana, mendampingi di sana. Yang dari Jenangan Pak Imam Rohani, Jenangan Timur, Pak Imam Rohani, kemudian Pak Basamuji ya, Basamuji di tahun 2005 yang ketika trennya jatuh itu. Oke, terima kasih banyak. Itu mungkin ada yang bertanya tadi, ada yang menyampaikan, monggo Bapak. Jelas. Yang pertama berarti waktu imsak itu masih bisa sahur, Pak? Tidak. Untuk yang kedua, ukuran kalau 2 derajat itu 8 menit itu dari mana juga? Itu biar tahu. Oke. Bapak, kalau imsak orang lain sudah nyala imsak, kita masih boleh makan nggak? Masih. Kita masih boleh makan. Kalau mereka ada, kita masih boleh makan nggak? Masih boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sudah siap-siap untuk berpuasa. Misalnya sudah selesai makan, sudah gosok gigi, mau gosok gigi dan lain sebagainya. Nah, itu kita mulai gitu. Jadi itu kan lebih enak. Oh, kayak adzan. Nah, aku tak gosok gigi. Jadi sudah bersih, sudah beres. Sudah kita bersiap-siap berangkat ke masjid. Tapi kalau misalnya bangunnya kesiangan, nah ini ada untungnya Pak. Nah, kan? Lain masih adzan kita masih bisa sahur. Nah, loh. Tapi itu kalau kepaksa, kalau nggak kepaksa ya jangan. Gini, saya sekedar masih satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua tadi, Mbak Kokmin 18 itu mau ngendi? Ngeten Bapak? Ini kita ya, ini ufuk. Tadi yang saya bilang bahwa ini langit, ini laut. Ini kan ada kaki langit, ada ufuk
tepuknya tadi garis loh Pak. Nah, garis antara. Nah, ketika min 1 itu di bawahnya, min 2 di bawahnya lagi, makin ke bawah. Karena apa? Matahari yang dijadikan patokan dalam menghitung waktu sholat adalah matahari. Jadi ketika matahari ini di bawah, ini min. Kalau matahari di atas itu plus. Nah, sehingga min 1 itu sudah agak terang. Kenapa? Matahari sudah di sini. Nah, kita makanya tadi kelihatan. Nah, kok ujung-ujung min 20 Mbak Pir. Jadi saya ceritakan Mbak. Kita kenapa dulu kok min 20? Kok sekarang min 18? Karena kita di Muhammadiyah waktu min 20 itu tidak beristihad. Kita hanya ikut pemerintah. Di mana pemerintah diwakili oleh Bapak Sa'aduddin Jambe. Ya. Bapak Sa'aduddin Jambe ini dosen di IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Beliau juga orang Muhammadiyah. Gitu. Beliau mempelajari ini ketika di Mesir. Di Mesir itu min 20. Beliau ngikut aja. Begitu. Wes melu. Yang Mesir, yang Arab, ya min 20 ikut. Nah, padahal sekarang mereka sudah berubah, kita nggak berubah. Nah, gitu. Jadi akhirnya kita benar nggak sih apa yang diinginkan? Itu beberapa kitab yang pernah dikaji oleh Pak Arwin Juli di Payu Bungsu Sumatera Utara ini. Itu beliau menceritakan seperti itu bahwa berawal dari Bapak Sa'aduddin Jambe ini yang mengadakan penelitian di Mesir, kemudian dibawa aja ke sini. Nah, ya itu istihad juga sih sebenarnya. Itu istihad juga. Dan tetapi kita nggak ngikut gitu. Kita nggak mengadakan istihad sendiri. Kita hanya ikut aja. Itu awalnya dari situ. Ukuran yang 2 derajat geser 2 derajat, tapi kok 8 menit. Oke, 1 derajat ini dihitungnya 4 menit, Bapak. Ya, 1 derajat itu dihitung 4 menit. Maka kalau gesernya 2 derajat tadi, berarti kan 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. Berarti kita mundur 8 menit itu tadi. Dan semakin dalam berarti semakin banyak derajatnya. Begitu juga ketika matahari saat isya itu juga dihitungnya min 18. Sama. Min 18 juga waktu isya. Tetapi kan waktu itu matahari masih di barat. Kalau ini kan sudah di timur. Nah, dan monggo ada lagi Pak pertanyaan. Terima kasih. Yang jadi kegelisahan masyarakat. Itu bukannya dimundur atau dibuka sudah. Masyarakat itu tahunya hanya melihat jadwal. Jadi kalau seandainya PDM sudah mengeluarkan jadwal, itu saya sudah tidak jadi masalah. Pertama, yang kedua, saya menggarisbawahi dari PR Mubir, Mas Surya itu sudah dimaui oleh kita dan juga Betul. maka dari itu mohon karena itu untuk dirubah betul, kita tuh pasti ikut Mas Surya. Ya, masuk hisab itu. Yang selanjutnya, ini yang teman-teman saya mengerti jarak antara fajar kaltib dan fajar itik kira-kira berapa menit? Makasih. Nanti besok kalau nggak salah monggo jenengan bisa cek di Facebooknya Mas Surya sekarang. Kemarin Mas Ari dari Mas Surya sudah menuliskan perubahan itu. Jadi beliau sudah menuliskan di Facebook Mas Surya akan mengikuti ketentuan Nasdem ini. Jadi ketinggian 18 dan Pak Prito sebagai direktur dari Mas Surya sudah meminta untuk mencetak jadwal sholat yang baru dari bulan April ini sampai nanti Desember. Jadi insya Allah Mas Surya akan mengikuti putusan tarjih itu sehingga jadwal sholat juga akan bisa diambil. Bapak sekali lagi saya tekankan yang berubah hanya subuh tok. Imsak mengikuti karena imsak itu
Tapi yang berubah itu sakjane ping subuh, liyane ora, tetap yang lainnya tetap tidak ada perubahan. Nah, jadi yang jenengan ambil besok hari Senin ataupun Selasa di Gemaseria itu yang berubah hanya subuhnya saja, yang lainnya tidak. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, jarak antara fajar shotib dengan fajar kadib tidak berjarak, Bapak. Mungkin 1 menit tidak ada. Jadi setelah fajar kadib tadi langsung ada fajar shotib. Bahkan kalau ini penelitian ya, kalau ini apa yang kita lihat, ya, yang tadi itu fajar kadib masih ada, fajar shotib juga muncul. Nah, Pak, itu penelitian di lapangan. Akhirnya boleh ikut penelitian saya. Jadi ikut-ikutan kenapa kok sendiri mau ini. Tetapi di banyak kitab, baik kitab klasik maupun hadis, itu menyatakan kalau ketika fajar kadib itu hilang, muncullah fajar shotib. Tetapi di penelitian kita yang kita lihat di lapangan, ketika fajar shotib itu muncul, fajar kadibnya masih ada. Itu. Nah, itu yang di lapangan. Padahal kita bisa mengesami atau melihat secara langsung mana itu fajar shotib, itu kelihatan sekali. Oh, itu benar, itu fajar shotib, gitu. Tetapi fajar kadibnya juga ada. Nah, itulah yang kita butuh penelitian lebih dalam. Mungkin tidak hanya di satu titik kita meneliti, tapi di berbagai tempat. Itu yang penting. Apakah hanya di Ponorogo yang bisa terlihat seperti itu, apakah di daerah lain? Nah, itu perlu. Dan tiap orang pasti hasil penelitiannya berbeda. Di tempat berbeda pasti berbeda juga hasilnya. Sementara ijtihad kita ya seperti itu. Ijtihad itu kalau benar bernilai 2, kalau salah bernilai 1. Jadi kalau pun kita salah masih dapat pahala. Kan monggo, ada lagi? Maka Pak, ada lagi pertanyaan? Gini Mbak, saya timbul pertanyaan itu karena maaf saya pernah melihat sendiri. Fajar kadib itu kelihatannya lebih terang. Betul. Daripada fajar shotib. Betul. Nah, jadi setelah fajar kadib itu terang, kemudian gelap, kemudian timbul fajar shotib ini. Kalau waktu keras saya pernah seperti itu. Betul. Nah, jadi makanya tidak berjeda lama. Ya 1 menit 2 menit saja setelah itu muncul fajar shotib itu. Jadi seperti ini mungkin Bapak ini sajane ning lapangan seperti apa, kemudian yang kita praktekkan seperti apa, yang digariskan seperti apa. Itu harusnya kita memang begitu. Ketika kita sholat duha juga bisa caranya kok tergelincir matahari itu sih koyo apa. Harusnya kita juga tahu. Mungkin bapak-bapak ada yang sampai mengamati detail. Pak Yensewu, ketika panjenengan Pak Yensewu, ketika panjenengan mengamati fajar kadib, kemudian ada fajar shotib itu, apakah ada tanda-tanda alam? Tandanya ayam berkok. Betul. Lebih banyak daripada fajar shotib. Betul. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita amati ya, jadi kalau ayam pada berkokok banyak, itu fajar shotib betul. Begitu juga waktu zuhur Bapak. Itu mungkin di luar di luar ininya kita secara teori tidak masuk di teori. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Dan ini memang kita ada yang mengamati seperti itu. Itu ketika zuhur, kalau zuhur Pak, jadi kan pernah mengamati zuhur Pak? Pernah. Kalau fajar tadi kan ayam berkokok. Kalau zuhur gimana Pak? Pernah asar
dengan pelajaran di waktu di PPA Nggih. dengan Itu kan kalau cutek didikan kan ayam-ayamnya. Tapi tanda alam ada nggak? Kayak tadi ayam. Nah, ini dia mengatakan kalau duhur itu waktu duhur masuk ya setelah tergelincir matahari, burung-burung pada cerit-cerit. Nah ini kok burung itu ada cerit-cerit kok. Apakah itu benar? Monggo, silakan dibuktikan. Nah, karena itu belum terbukti secara ilmiah, betul. Belum terbukti kayak biasa orang saja. Begitu juga dengan ayam tadi, itu yang biasa orang. Apakah itu terjadi? Allah alam. Secara teorinya bagaimana kita tidak tahu. Al-Quran itu sabiqul ilahi sama wati. Artinya termasuk itu. Bisa jadi Bapak, betul. Bisa betul. Nah ini kan sudah ada. Kemudian tadi ciri-ciri itu bisa jadi. Kemudian asal itu seperti apa, mahdir seperti apa, kita akan tahu dengan tanda-tanda alam kalau kita sering bergulat dengan alam. Kalau mahdir, kalau alam itu kalau dulu kembang apa itu galas itu mikro. Oh, kembang apa? Kalau lawan keluar. Untuk informasi itu tambahan buat saya Pak. Monggo ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ribut. Ini kan imsaknya untuk tanggal 12 kan jam 4.19. Iya. Berarti yang bukan kita kan sebelum itu kan itu. Iya. Nanti biasanya kalau kita di lingkungan kita kan mau dia semua. Iya. Kalau jam untuk ini kita menyalakan yang dari rumah saja, Nggak masalah. nggak masalah. Oh, asalkan tidak bergesekan dengan yang lain Bapak Jangan itu. tidak. Makanya kita mikir rumah kita nanti kan Betul. harus betul mantap gitu. Betul. Ya. Kalau memang dikira tidak ada gesekan ya monggo. Gitu. Itu tadi pesan dari bapak-bapak PJM itu seperti itu bila memang masyarakatnya bukan masyarakat Muhammadiyah saja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, apalagi nanti setelah di lapangan, setelah terjadi dengan Ramadan mungkin ada pertanyaan, silahkan boleh WA saya di 0812 32 94444 0812 32 94444 444 4 kali. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata sampai detik ini banyak orang yang masih belum yakin dengan Min-12 ini, gitu. Jadi saya masih berdebat terus, banyak sekali dari PJM Bapatan. Belum dijelaskan gambarnya seperti tadi masih kalau mengikuti tidak saya masih ragu kan. Tapi kalau jelas gambarnya seperti itu tadi kan baru kita tahu. Tapi ini sudah dijelaskan Pak. Tapi masih ngeyel, banyak Pak. Dan saya harus menjelaskan satu-satu. Sampai sekarang masih Mbak Piye toh. Wah, gitu ya. Masih sampai sekarang. Enggak apa-apa, saya akan jelaskan agar benar-benar yakin. Itu memang tugas saya. Untuk kita tadi kita menghubungi secara personil atau gimana? Jim, ngomong personil enggak apa-apa Bapak. Jim, kalau personil pakai pakai tulisan, pakai surat, monggo. Enggak pakai surat, Mbak, kan di komputer orang yang sing nulisnya wis monggo. Gitu ya. Di nomor tadi bisa, di nomor yang saya kasih, Mbak, saya minta tanggal berapa untuk mengukur kiblat, silakan. Enggak apa-apa. Agar kita bersama-sama benar lah. Jadi, Yusewu, saya ceritakan dulu. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu di Rumah Sakit Muhammadiyah, itu kan bangunannya baru. Ya, bangunannya baru. Takmir masjidnya itu
mengkiblatkan musolanya itu pakai kompas. Ya, padahal itu di lantai 3. Apa yang terjadi? Sholat yang madep ngalor, kiblatnya madep ngalor. Itu terjadi. Sudah sama Dr. Ilyas sudah diberikan karpet. Wes tukang karpet, buat sholat. Iki kok madepnya ngalor. Nah, gelisah. Jadi kurang lebih 3 hari itu sholat madep ngalor. Tapi kan itu istirahat. Gak apa-apa. Akhirnya penyelenggaranya Pak Ketua PCM Kota Pak Bambang, iki kok salah mungkin makin ngalor kok prosedur. Betul Bapak ini semua sesuai kompas. Nah, maka dipanggil saya. Mbak Novi ini Mbak, kawanan alatmu. Ngapa Pak? Iki kok salahnya Pak prosedur makin ngalor. Lah mungkin ini. Nah, ternyata benar. Ketika saya diblatkan, itu memang benar makin ngalor. Kenapa begitu? Karena pakai kompas di gedung yang bertingkat, pasti dia ada pengaruh dengan magnet bumi. Jadi tidak menurut bahwa ini kompasku benar, mana utara, mana selatan, mana kiblat ini sudah benar. Enggak, tidak menjamin. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan tempat yang mungkin ada medan magnetnya, itu akan berubah. Android, ya mungkin banyak sekali Android sekarang handphone yang bisa mengarahkan ke kiblat. Belum tentu juga. Kenapa? Karena alat elektronik, alat elektronik itu bukan manusia. Dan dengan kiblatnya yang berubah Mbak, nganggo matahari itu gawean istilah, maka matahari tidak mungkin salah. Jadi saya pakai matahari, ada alat yang kita gunakan juga untuk mengukur kiblat. Nanti mungkin semoga kita akan bisa bertemu lagi, insya Allah dalam kondisi yang sehat. Semoga puasa Ramadan ini bisa membuat semangat kita untuk beribadah lebih banyak lagi, menambah keimanan kita, dan Ramadan bisa menjadikan kita orang-orang yang mutakin. Matur sangat, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.